Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Hanipan dari kelas 11 TKRO 3. Cara kerja sistem pengisian. Pada skema rangkaian sistem pengisian konvensional di atas, ada dua bagian utama, yaitu komponen alternator dan komponen regulator. Di dalam alternator ada beberapa komponen, yaitu stator, kumparan rotor, 6 buah dioda yang dirangkai dengan model jembatan, dan terminal alternator, yakni E, F, N, dan B. Sedangkan dalam komponen regulator ada beberapa bagian, yaitu voltage regulator, voltage relay, kontak point, resistor, serta terminal-terminal regulator seperti IG, N, F, E, L, dan B. Semua komponen dan regulator dan alternator tersebut dihubungkan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu rangkaian sistem pengisian. Cara kerja sistem pengisian yang pertama ada saat kunci kontak on atau mesin mati. Saat kunci kontak on atau mesin mati, arus listrik mengalir dari baterai ke fusibeling atau FL, ke kunci kontak KK, ke fuse ke charger warning lamp atau CWL, ke L, ke P0, ke P1, ke massa. Akibatnya lampu pengisian menyala. Pada saat yang sama, arus dari baterai juga mengalir ke FL, ke KK, ke fuse, ke IG, ke PL1, ke PL0, ke terminal F regulator, ke terminal F alternator, ke rotor coil atau RC, ke massa. Akibatnya pada RC timbul medan magnet. Untuk aliran arus listriknya dapat dilihat pada gambar di atas ini. Yang kedua, saat mesin hidup, putaran lambat. Arus lampu pengisian mati. Tegangan dari baterai masuk ke fusibeling atau sekring utama, masuk ke kunci kontak, masuk ke fuse lampu charging, masuk ke lampu charging, ke P0, menempel pada P2 yang dimana itu bermuatan positif, maka lampu mati karena terputus dari titik kontak P1 yang bermuatan negatif baterai. Yang B, untuk arah arus pengisian standar di tegangan, yaitu 13,8 volt sampai 14,8 volt. Untuk lanjutannya, tegangan dari baterai masuk ke fusibeling atau sekring utama, masuk ke kunci kontak, masuk ke fuse pengisian, masuk ke terminal IG regulator, ke PL1 dengan PL0 tidak bersatu, sehingga tegangan melewati resistor atau penghambar, lalu keluar ke terminal F regulator, masuk ke terminal F alternator, ke rotor coil, keluar ke terminal E, ke massa. Putaran rotor akan membangkitkan tegangan pada stator coil dan mengeluarkan tegangan melalui terminal. Ketiga, saat mesin hidup, putaran sedang. Saat putaran mesin sedang, bila putaran mesin naik menjadi putaran sedang, maka tegangan output alternator di terminal B akan naik juga, dan arusnya mengalir ke B regulator, ke P2, ke P0, ke kumparan voltage regulator, ke massa. Akibatnya, medan magnet pada kumparan voltage regulator menjadi makin kuat dan menarik PL0 sehingga lepas dari PL1. PL1 mengambang. Berikutnya, akibatnya arus dari B alternator mengalir ke IG, ke resistor, ke F regulator, ke F alternator, ke RC, ke massa. Kemagnetan pada RC melemah karena arus melewati resistor. Meskipun kemagnetan pada RC melemah, namun putaran naik ke putaran sedang, sehingga output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai. Tegangan antara 13,8 sampai 14,8 volt. Nah, untuk aluran arus listriknya dapat dilihat pada gambar di atas ini. Dan yang keempat ada mesin hidup putaran tinggi. Mesin hidup pada kecepatan tinggi.
Jika putaran mesin naik kembali ke putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung semakin tinggi. Dan jika tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator akan semakin kuat, sehingga kontak PL0 akan tertarik dan menempel dengan PL2.